Penarikan dana besar-besaran, situasi di mana para nasabah yang mengkhawatirkan solvensi bank saat perekonomian anjlok, berbondong-bondong menarik tabungan mereka dalam skala besar. Aku hanya pernah dengar soal kasus seperti itu saat belajar di kelas, tapi kalau aku jadi Kel, itulah yang akan aku lakukan. Parahnya lagi, Gidima sekarang mencetak obligasi pemerintah dan menyerahkannya ke para hartawan. Itu membuktikan bahwa keluarga kerajaan sedang kekurangan uang. Ane, bagaimana kamu bisa memperkirakan sampai sejauh ini? Aku hanya menduga, tolong jangan terlalu berharap banyak. Tapi sikap tenangnya itu seolah dia tahu dia akan menang telak. Sepertinya sebentar lagi aku harus mendiskusikan ulang bayaranku. Kamu sudah dengar, keluarga Cel mendadak menarik dana mereka dari bank. Pasti ada sesuatu masalah. Apa kamu sudah lihat artikel Health Times beberapa hari yang lalu? Katanya bank bakal bangkrut kalau keluarga Cel terus-terusan menarik uang mereka. Kalau begitu bagaimana dengan tabungan kita? Bu, Ibu, aku tidak pernah melihat kereta kuda bagus sebanyak ini sebelumnya. Bahkan saat Pak Pemimpin lewat sini sekalipun, tidak pernah ada yang sebagus ini. Orang-orang mengikutinya dan memunguti koin emas. Orang tua Isabel juga pergi ke bank untuk mengambil uang, tapi pegawainya menyuruh mereka untuk datang lagi di lain hari. Bu, apakah kita juga akan mengambil uang? Menaiki kendaraan yang mencolok dan menarik uang dalam bentuk koin emas dan bukannya kertas cek, kamu benar-benar melakukan dengan heboh, Dukcel. Dilihat dari timingnya, sulit membayangkan bahwa kemunculan artikel di Health Times hanyalah kebetulan belaka. Tapi intinya hal ini pasti akan membuat masyarakat Kelmen gelisah. Apa? Sepertinya antreannya sekarang sudah mencapai kota sebelah, Pak. Orang-orang berlomba-lomba menarik uang mereka. Lalu bagaimana dengan dana di bank? Sudah habis. Keputusan sementara untuk membatasi jumlah uang yang bisa ditarik membuat masyarakat semakin gusar. Itu gara-gara mereka menarik semua uang mereka secara sekaligus. Harusnya mereka menunggu dan menarik sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. Soal itu, apa ini gara-gara Health Times sialan itu? Aku kan sudah menyuruhmu untuk mengurus mereka. Dukcel, jadi kau menggunakan akal-akalan licik seperti ini padaku, dasar lintah darat. Baiklah, kau akan mendapat balasan yang setimpal. Pergi dan bawa orang yang kusebutkan ke hadapanku. Kita juga punya informasi yang bisa membuat Hell gempar. Aku juga punya beberapa info berkat Air Gorgole. Senang bisa menghabiskan waktu berbelanja dan makan makanan enak denganmu, Claire. Apa kamu sudah memutuskan busana untuk kamu kenakan ke upacara penganugerahan medali kerajaan? Aku akan membuat pesanan khusus di salah satu toko desainer yang kita kunjungi sebelumnya. Amelku yang cantik, akhirnya kamu akan membeli gaun. Milady, benarkah aku boleh ikut duduk di sini? Kita butuh seseorang untuk jadi tameng kalau ada yang melempar pisau ke arah Amel. Hahaha, baik Nyonya, dengan senang hati akan kuterima serangan itu. Kalau bukan sesuatu yang mendesak, akan kudengarkan nanti setelah selesai makan. Sayangnya ini sangat mendesak. Kelmen telah mengumumkan pernyataan resmi yang menuduh keluarga Cel tengah bersiap untuk berperang tanpa alasan yang jelas. Apa mereka punya bukti? Sang Duk diam-diam mengembangkan sebuah tambang emas tua dan mereka bilang keuntungannya akan dipakai untuk membiayai persiapan perang. Penarikan besar-besaran dari bank juga mereka tafsirkan untuk dana perang dan juga sebagai pertanda deklarasi perang. Apa soal tambang emas itu benar? Saya tidak berhak menjelaskan apa-apa. Apa itu tambang emas yang digosipkan? Sepertinya memang sedang dalam tahap pembangunan, jangankan orang. Lalat pun sudah lama tidak berkeliaran di sini. Karena ini bocoran dari Air Gorgole ini pasti benar. Sebagai seorang jurnalis kita punya kewajiban untuk memberikan fakta ke masyarakat. Kita tidak akan mendapatkan topik yang lebih panas dari ini. Alihkan perhatian para penjaga sebisa mungkin. Ayo. Oh, siapa kalian?
Berhasil. Hore, ini akan jadi berita eksklusif kita. Sekarang kita mulai dari tujuan pengembangan tambang emas. Tambang ini adalah hadiah kejutan untuk Amelia Dian di hari peringatan 1 tahun pertunangan kami dan harus dirahasiakan darinya. Tambangnya akan dinamain tambang emas Amelia dan baik tanah maupun hasil produksinya akan jadi hak miliknya. Berita terkini, tambang emas yang dikabarkan akan digunakan untuk membiayai peperangan ternyata adalah hadiah pertunangan untuk tunangan sang Duk. Duk Chel yang romantis ternyata menyiapkan tambang emas Amelia sebagai hadiah ulang tahun pertunangan. Cadangan di tambang emas Amelia diperkirakan mencapai jumlah yang tak terbayangkan. Kidima sialan. Berani-beraninya dia mengacaukan hadiah kejutanku untuk Amelia. Bukan hanya itu saja, berani-beraninya dia menyebut sebagai biaya perang. Bagaimana kalau Amel sampai kecewa? Dek, sampaikan ke yang lain. Kita akan menarik lebih banyak lagi uang dan beritahu Putri Liane untuk bersiap-siap. Kita akan menjadikan Gidima harimau kertas sesegera mungkin. Siap, Tuan. Kel, boleh aku masuk? Ada yang ingin kubicarakan denganmu sebentar saja. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa di subscribe dan di like ya guys. Amel? Soal tambang emas Amelia, apa semua itu benar? Kel, kumohon. Tolong katakan kalau itu tidak benar. Tambang emas untuk hadiah pertunangan itu terlalu berlebihan. Aku menyiapkannya karena kupikir emas jauh lebih berguna daripada berlian. Tapi sayangnya rencananya jadi kacau sekarang. Aku cukup puas kok dengan pesta kecil-kecilan. Coba bayangkan betapa kagetnya aku waktu mendengar kemungkinan tambang itu akan dipakai untuk biaya perang. Kenapa? Kamu tidak lagi suka emas? Bukan begitu, aku masih suka emas, tapi Aku tidak tahu apa yang bisa membuatmu senang. aku tidak butuh hadiah, aku cuma butuh kamu. Tetap saja aku ingin memberimu sesuatu. Kamu serius ingin menghadiahku sesuatu? Hadiah terbaik yang pernah kudapat darimu adalah waktu kamu tidak berbusana dan hanya memakai parfum berbaring di kasur dan menungguku dengan sabar. Kamu serius mengatakannya? Tentu saja, hadiah terbaik adalah yang datangnya dari hati. Akan kuingat baik-baik. Bagus, jadi kita lupakan saja soal tambang emas Amelia. Tintanya sudah mengering dan dokumennya sudah dicetak. Jadi akan kucari hal lain untuk jadi hadiah ulang tahun pernikahan kita. Hehe. Kamu sudah mau memikirkan hadiah untuk ulang tahun pernikahan kita? Kamu hanya perlu memikirkan soal upacara penganugerahan medali kerajaan. Serahkan rencana untuk acara pernikahan kita padaku. Aku sudah menyiapkan hadiah pernikahan yang kamu inginkan. Hadiah pernikahan yang kuinginkan sejak kapan? Acaranya akan berlangsung dalam tahun ini. Upacara pernikahan yang sempurna hanya untukmu. Aku takut sesuatu yang mengerikan yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi, tapi tetap saja aku menantikan upacara pernikahanku dengan Kel. Pak pemimpin menolak uang yang ditawarkan keluarga Child. Meskipun dia merasa gengsi, apa dia sudah gila menolak tawaran pinjaman uang dari mereka? Dia bahkan menghalangi kita menarik uang kita sendiri. Sudah dengar katanya dia akan memperlakukan pajak dosa untuk alkohol. Jadi sekarang kita bahkan tidak berhak minum-minum sesuka kita. Masa kita tidak boleh minum-minum setelah sehari bekerja? Ini sudah tidak masuk akal. Kalau kebebasan kita dibatasi seperti ini, terus lebih baik kita protes langsung ke Pak Pemimpin. Ayo kita ke Istana Regal. Jadi bagaimana perkembangannya? Setelah mereka mengepung Istana Regal, Kidima turun tahta dan menyerahkan pada putranya. Tidak ada yang terluka dalam aksi protes itu, bahkan Kidima sekalipun. Kelmen akhirnya akan damai.
Terima kasih, kamu berhasil menemukan solusi yang damai untuk mencapai tujuanmu. Nyonya, ini kardigan yang kamu cari. Terima kasih. Apa kamu sudah dengar soal apa yang terjadi di Kelman? Tentu saja, ku dengar para penambang menghancurkan hampir separuh bagian istana dengan beliung mereka. Mereka bahkan memukuli para penjaga sampai hampir sekarat. Vanessa, sebentar. Oh, dan setelah mengulik info sedikit, aku jadi tahu bahwa para penambang menjeburkan kepala Gidima ke dalam tong berisi minuman anggur. Kami akan mengenaimu dengan pajak tiap kali kau bernapas, kata mereka. Sumpah deh, pajak dosa memang bikin murka, tapi tetap saja. Cukup sampai di situ. Apa? Ada sesuatu di wajahku? Akhirnya cekcok perebutan kekuasaan dengan Kelman berakhir juga. Hela yang jadi pemenangnya, tapi kita tidak pernah terlalu memusingkannya. Pernikahan antara Baginda Kaisar dan Putri Liana. Kalau pernikahan politik sampai terjadi, kukira Putri Nadialah yang akan dikirim ke Kelman, karena Hela yang sudah menghilangkan kalung itu. Apa menurutmu Lady Dian ada kaitannya dengan hal ini? Ku dengar Putri Liana menyetujui pernikahan ini dengan syarat dia diperbolehkan bersahabat dengan Lady Dian. Wah, sepertinya Lady Dian pandai memenangkan hati orang. Dukcel juga memberangkatkan sebuah kapal layar sebagai perayaan atas namanya. Bukankah kalian berdua cukup dekat dengan Lady Reina? Apa kamu tahu sesuatu tentang hubungan antara Dukcel dan Lady Dian yang seolah sudah ditakdirkan? Ya, kalau kutebak sang Duk hanya terpikat oleh pesonanya temanku tersayang, Lady Dian. Aku sendiri bisa membayangkan jatuh cinta padanya juga andai aku ini seorang pria. Maaf, tapi aku harus pamit undur diri sekarang. Aku diundang untuk makan malam bersama keluarga Child. Ya ampun, jadi iri deh. Siapa sangka gadis kurang ajar itu akan jadi pengikut setianya Lady Dian. Ya, seperti yang kukatakan tadi, Lady Dian jelas pandai memenangkan hati orang. Hari ini cukup sampai di sini. Anda punya rencana untuk siang ini, Lord Dian? Ya, ada acara makan malam di kediaman Dukcel. Pelajaran kita juga cukup sampai di sini saja. Baik, Madam. Berkat Amel, ada makin banyak orang yang menghadiri kelas yang kami adakan. Asal kami bekerja keras, kami mungkin akan bisa melunasi hutang kami. Itu lambang keluarga Cel. Oh. Sang Duk telah memintakan saya untuk mengantar orang tua Lady Dian dengan sangat berhati-hati. Terima kasih. Syukurlah kita menjalin koneksi yang tepat. Lady Dian dulunya sering jadi pusat perhatian di kalangan bangsawan. Lord Dian masihlah kesatria terbaik di seluruh kerajaan ini. Suamiku, bukankah Lady Claire ada di kediaman Sang Duk? Bicara soal dia, aku jadi ingat kali pertama kita bertemu dengannya. Lady Claire yang jarang menghadiri acara sosial muncul di acara pesta tanpa memberitahu terlebih dahulu dan langsung membuat orang-orang gempar dan menjadi perhatian utama di hari itu. Hei Lady Claire, tidakkah menurutmu kau yang lahir dengan darah berendahan tidak pantas mendapatkan kehormatan untuk dipanggil Lady, seolah kau adalah putri seorang Duk sepertiku? Seorang bayi dari hutan mengira dia raja pemilik bukit. Ku beri kau waktu 30 detik, cium sepatuku atau kau akan menerima akibatnya. Suamiku, sebaiknya kita berdoa. Kamu benar, Bapak yang mengasihi kami. Amel, apa kamu suka dengan pesta yang kusiapkan? Tentu saja, terima kasih sudah mengatur semuanya. Ini luar biasa sekali. Ini hadiah untukmu. Biar kupajang lebih banyak lagi bunga.
Aku ingin meninggalkan kesan yang baik pada Kondian dan istrinya. Hehehe. Astaga, aku kelihatan seperti monster haus darah. Apa karena mataku? Hah? Kenapa dia memasang bunga di rambutnya? Dia jadi kelihatan seperti orang bodoh. Kenapa dia senyum-senyum di depan kaca seperti orang gila? Aku tidak gila, aku cuma latihan untuk tersenyum. Bunga ini dari tunanganku. Aku tidak berminat pada pernak-pernik seperti ini. Ya, kalau itu dari Amel, aku tidak akan mengomentari selera berbusanamu yang baru. Ada yang harus kita diskusikan. Setelah pangeran pertama Trija dinobatkan jadi putra mahkota, perekonomian kerajaan mereka telah pulih berkat kolonisasi. Untuk saat ini, keluarga kerajaan khawatir pangeran ketiga merencanakan pemberontakan, dan sepertinya Marabas Leader turut membantunya. Untuk bisa menemukan Marabas yang bersembunyi di istana kerajaan Trija, aku harus pergi ke sana secara langsung. Belum lagi kita perlu memastikan situasi di sana. Kamu tidak keberatan melakukannya. Nanti kamu tidak bisa menghadiri upacara penganugerahan medali kerajaan. Sebagai gantinya, fotokan sosok Amel untukku, oke? Sebelah timur kerajaan Hel, pascal ibu kota kerajaan Trija. Senang melihat keluarga kita bisa berkumpul seperti ini lagi. Ini adalah kaisar kerajaan Trija, Leosis II. Benar sekali, Ayah. Pangeran pertama, Enoch, dan ini pangeran ketiga, Itar. Itar, apa saja yang kamu pelajari di Kelmen? Aku sangat membantu kalau kamu bisa menyerahkan laporan tentang itu. Tidak banyak, situasi masyarakat Kelmen dan keluarga kerajaan memang sedang tidak stabil, tapi tetap lebih baik daripada Trija. Itar, tentu saja tidak ada yang menduga bahwa meskipun kita menambah perak dari negara-negara koloni kita, keuangan kita masih mengalami defisit. Enoch, kamu boleh pergi, kamu tetap di sini, Itar. Kamu masih merindukan Iyana. Bagaimana bisa ayah bertanya aku masih merindukannya atau tidak? Aku permisi, ayah. Itar, aku belum selesai. Semoga Anda lekas sembuh, Yang Mulia. Itar, dia memberiku bunga-bunga ini, cantik ya. Dia bagai malaikat memeluk buket bunga yang didapatkan dari pria yang dicintainya. Saat tubuhnya ditemukan dingin bagaikan es, keluarga kerajaan termasuk juga anak buah Enoch yang paling cakap sama sekali tidak mengadakan penyelidikan. Pria yang begitu dicintainya menghilang tanpa jejak dari ibu kota bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Lalu kenapa tiba-tiba aku memikirkan Lady Dian? Aku hanya pernah melihatnya dari jauh dan meskipun baik warna mata maupun rambut sama sekali tidak mirip dengan Iyana. Apa mungkin lesung pipinya mengingatku pada Iyana? Tuan, tamu Anda telah menunggu di dalam. Lama tak berjumpa. Marabas.